warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Panuandari, saya lulusan dari SMA Negeri 11. Eh, di sini saya akan menjelaskan kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tim saya adalah 441183. Dan saya Yosi Yesenia, NIM 44252558 Sebelum saya menjelaskan tentang kalimat efektif, izinkan saya untuk membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik unsur-unsur penting, baik unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya seperti subjek, predikat, serta tentang pemilihan diksi yang tepat. Kalimat efektif ini akan membuat tulisan yang Anda buat menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang berisi gagasan, pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca yang singkat, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata, jelas dan tepat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, sebelum itu, di sini kita membuat ada rumusan masalahnya. ah, Tentang apa sih itu kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, apa kegunaan kalimat efektif, apa aja aturan penulisan kalimat efektif, apa itu kehematan kalimat atau ekonomi bahasa beserta syarat dan contoh. Apa saja sih perlu yang harus gitu dihindari dalam kalimat hemat? Apa sih itu penekanan dalam kalimat efektif? Bagaimana cara-caranya? Apa itu kesejajaran dalam kalimat paralelisme? Dan apa itu syarat ketepatan? Dan apa itu kesepadanan dan ketegasan? Di sini ada sebelum sesudah rumusan pastinya ada tujuan. Nah, tujuan itu mengetahui yang apa yang apa yang diinginkan dalam apa yang ditulis dalam rumusan masalah. Nah, di sini ada apa itu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya seperti subjek, predikat, serta tentang pemilihan diksi yang tepat, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu. Nah, kalimat efektif itu menggunakan membuat tulisan kita tuh membuat tulisan yang kita buat menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terbelit-belit, mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang berisi gagasan, pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, singkat, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata. Nah, itu jelas dan sesuai dengan kaidah yang bahasa yang berlaku. Itu maksudnya tepat, sesuai. Terus di sini juga ada yang namanya apa aja sih ciri-ciri kalimat efektif? Kalimat ini memiliki maaf. Kalimat ini tuh memiliki diksi. Kalimat ini mempunyai diksi atau pemilihan kata yang tepat yang sesuai. Dan yang kedua itu mempunyai unsur pokok yang harus dimuat dalam kalimat. Minimal itu kan harus ada subjek dan predikat tentunya. Pembuat kalimat ini harus taat dan sesuai dengan kaidah penulisan kalimat yaitu ide yang berlaku. Maksud dari ini itu adalah sesuai gitu, sesuai kalimat, sesuai kaidah yang kita mau, kaidah yang udah tertulis tercantum gitu. Terus di sini ada terdapat penekanan ide pokok kalimat. Kalimat lebih mengacu kepada penghematan menggunakan kata, eh, memakai kesejajaran bentuk bahasa dalam kalimat. Yang terakhir itu, kalimat ini juga memiliki variasi
struktur kalimat, pastinya ada strukturnya. Nah, struktur itu harus ada subjek dan predikat. Nah, kamu Yosi. Dan selanjutnya, penggunaan kalimat adjektif. Kalimat untuk menyampaikan argumentasi atau ide. Dua, berpidato di depan umum. Tiga, untuk berorasi. Empat, berbicara dengan orang penting. Lima, menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, maksudnya itu kegunaannya itu tuh kita tuh bisa menyampaikan pendapat kita atau ide kita. Nah, berpidato di depan umum itu kita bisa menyampaikannya itu secara jelas, singkat, sesuai kaidah yang berlaku itu di depan umum untuk berorasi, berbicara dengan orang penting, bahkan menyampaikan pendapat di depan umum kita menjadi bisa. Itu kegunaannya. Nggak kelihatan. Aturan penulisan kalimat adjektif. Kalimatnya harus mengandung subjek dan juga predikat. Dalam membuat kalimat adjektif, Anda harus benar-benar jeli dan memastikan bahwa Anda menulis kalimat sesuai dengan aturan penulis, yaitu memiliki subjek dan predikat atau kata kata kerja bisa juga Anda tambahkan dengan kalimat keterangan. Dua, kalimat adjektif tidak boleh hanya berupa kuasa atau kata bawahan. Tiga, kalimat adjektif harus bisa menggunakan pilihan kata yang tepat atau menggunakan kata formal atau kata baku supaya tidak menimbulkan makna ganda. Atau ekonomi bahasa beserta syarat dan contohnya. Kalimat kalimat efisien atau hemat adalah kalimat padat isi bukan padat kata. Artinya kalimat ini hanya menggunakan kata-kata sedikit mungkin tapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Tentunya pengungkapan informasi dengan menggunakan banyak kata merupakan pemborosan. Tentunya karena banyak banget katanya tentu. Penggunaan kata yang berlebihan menjadikan kalimat menjadi terbelit-belit, susah dipahami, dan kita juga jadi kebanyakan boros kata. Contoh, sesuai dengan pengamatan kami, selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan program kuliah kerja nyata yang kami programkan di desa Pronojiwo, di mana salah satu kegiatan itu adalah di dalamnya terdapat sektor keluarga berencana, di mana pelaksanaan KKKN itu dilaksanakan bulan Juli 2009, bahwa pelaksanaan keluarga berencana dan Pronojiwo belum berhasil. Seharusnya itu sesuai dengan pengamatan kami saat melaksanakan program KKN di Desa Pronojiwo pada bulan Juni-Juli 2009, ternyata pelaksanaan KB di desa tersebut belum berhasil. Kalimat efisien ditandai dengan tiadanya unsur kalimat yang tidak ada manfaat atau tidak ada unsur membajak, kayak nggak ada kata-kata boros yang terlalu banyak kata dan bikin kita terbelit-belit. Nah, apa saja sih yang perlu dihindari dalam kalimat hemat penulis? Satu, penulis itu harus menggunakan kata yang bermana leksikal. Ya, tentunya jelas, lugas, penempatan di aplikasi yang benar. Penulis menghindari subjek yang sama dalam kalimat menjemuk. Ketiga, penulis menghindari pemakaian hiponimi dan sinonim yang tidak perlu. Keempat, penulis menghindari penggunaan kata depan proposisi di depan kalimat dan di depan subjek. Kelima, penulis menghindari penggunaan kata penghubung konjungsi di depan subjek dan di belakang predikat yang berkata kerja transitif. Keenam, penulis menghindari kata ulang jika sudah ada kata bilangan tertentu di depan kata benda. Penulis menghindari fungsi tanda baca dan pengulangan kata dalam rincian, ke-8 penulis menghindari keterangan yang berbelit-belit dan panjang yang seharusnya ditempatkan dalam catatan kaki, page notes. Nah, yang sembilan itu kan penulis menghindari pemborosan kata dari apresiasi yang tidak jelas fungsinya.
Ya, maksudnya itu tidak jelas, yang tidak membajir-bajir gitu. Nah, di sini tuh ada penekanan dalam kalimat efektif. Cara-caranya, penekanan itu apa sih? Eh, Penekanan itu adalah supaya penulis itu memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berubah kata, frasa, klausa dalam kalimatnya dapat berpindah-pindah. Namun penekanan ini tidak sempurna. Yang kalimat lisan dan kalimat tulis pada kalimat lisan penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik, muka, bentuk, non-verbal lainnya. Nah, cara-caranya tentu ada mutasi, mengubah posisi kalimat untuk menunjukkan bagian yang penting pada awal kalimat. Yang kedua, repetisi mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan merupakan sinonim. Kata repetisi kalimat efektif dengan mengulang kata yang dianggap penting. Contoh, kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kesabaran kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kursif yaitu menulis miring, menghitamkan atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Contoh, bab 2 skripsi tidak membicarakan valuasi harga saham. Terus yang keempat, pertentangan yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Penentang bukan berarti antonim kata. Gunakan kata yang bertentangan, berlawanan, makna atau maksud dan bagian cerita. Contoh, dia sebetulnya pintar tapi masih kuliah. Partikel, partikel yang nih contohnya itu kayak penentangan. Dia sebenarnya pintar loh, tapi kenapa gitu dia harus males kuliah? Terus yang ke B, kelima, partikel yang yaitu menempatkan partikel lah pun pertah sebelum atas sudah kata yang dipentingkan dalam kalimat. Contoh, dalam demokrasi apapun harus transparan kepada rakyat. Itu ada kata pun. Kita menggunakan kata lah pun pertah itu termasuk partikel yang sesudah kata dipentingkan dalam kalimat. Nah, penempaan kalimat tidak berarti penunjukan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat ataupun paragraf. Kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Ketiga, penomoran dalam niche harus konsisten. Keempat, perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. Kelima, hindari gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama, seperti lain-lain antara lain sebagai berikut ya. Nih. Yes, Perhatikan contoh-contoh kesejajaran yang benar berikut. Sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, tempat. Pejajaran adalah pemakaian bentuk partikel yang sama untuk membagi bagian-bagian kalimat tertentu. Alam sebuah umpamanya, perincian mana sih? umpamanya. Pemapannya alam sebuah perincian jika umur pertama menggunakan verba, kata kerja, dan seterusnya juga harus verba. Jika unsur pertama nomina, kata benda, bentuk berikutnya juga harus mena. Contoh, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelayaran jalan desa, dan Pelebaran membuat adalah kami telah merencanakan membangun pabrik, membuat hutan, melebarkan jalan desa, dan membuat tali air sehari.
Maaf, Kak, yang contohnya itu kami telah merencanakan pembangunan pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan desa, dan membuat ADR. Itu yang benar, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, terus melebarkan jalan desa, dan membuat air. Itu yang benarnya. Syarat ketepatan itu hendaknya tepat ya. Kalau kalimat efektif itu ketetapan ada kesesuaian atau kecocokan. Ya harus buat kalimat itu harus cocok. Kalimat sih terbentuk pengertian yang bulat dan pastinya. Ya misalkan nih, contoh yang salahnya. Karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi hingga petang. Salah itu. Seharusnya karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Kesepadanan. Kesepadanan itu adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa. Contohnya, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Itu bukan kalimat efektif. Semua siswa semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Itu adalah contoh kalimat yang efektif. Terus yang kedua nih, contohnya pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga. Bukan. Ada kalimat efektifnya dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga. Predikat contoh di dalam luar kata yang kalimat tidak bahasa Melayu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terus habis itu gimana ya matiin? Ini nih, ini pencet ini, Nay. Habis itu pencet apanya? Ini nih. Hmm? Tadi bentar. Nah, bentar. Gimana sih? Nah, tinggal pilih deh. Ini kalian udah rekam.